Saya ulang lah Bu, walaupun sedikit jamaahnya, kalau bisa jangan lembek kan, kita macam belum buka katanya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Memang luar biasa, masih ada anak-anak ini, masih ada suaranya. Pertama kalau bapak ini diklu aja, mundur antara khusyuk dengarkannya sama ngantuk. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM Masjid Namira, yang saya hormati Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, orang-orang tua kami, al-ustaz, ustazah yang malam hari ini juga berkumpul di hadapan saya. Ada Ustaz Nazar, ada Ustaz Suhaimi. Insya Allah mudah-mudahan berkah masjid kita ini datang ustaz-ustaz ini. Alhamdulillah. Dan yang saya banggakan dan saya cintai adalah anak-anakku yang masih semangat datang. Yang mudah-mudahan semangat datangnya itu bukan cuma hanya ingin minta tanda tangan. Ini anak-anak kita datang minta tanda tangan, udah macam artis ustaz yang tiap malam. Tengok berbaris gitu anak-anak. Jadi jangan cuma minta tanda tangan, tapi sholatnya juga mesti khusyuk. Ini ustaznya takbir Allahu Akbar pecah-pecah, sana sini dia. Tapi kalau nggak ada anak-anak kita, kata Imam Al-Ghazali, kalau seandainya di masjid nggak terdengar lagi suara anak-anak, maka perlu kita khawatirkan Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika bersyukurlah anak-anak kita ini masih ramai di masjid kita ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, sehingga pada malam yang ke-15 alhamdulillah Allah masih berikan kesehatan, kenikmatan, kelapangan waktu, iman, Islam, semua masih tertanam dalam diri kita. Walaupun alhamdulillah makin ke atas Ramadan, makin ke atas juga sapnya Bu Pak. Makin ke atas Ramadan, makin ke atas sapnya. Inilah kayaknya mulai sedikit kurang girohnya, semangatnya. Antara memang sudah kekenyangan buka di rumah, sama memang malas melangkahkan kaki ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Tapi apapun itu, mudah-mudahan Allah terus berikan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan setiap saat, terutama kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan puasa hingga 30 hari ke depan. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat pengiringkan salam tak lupa kita hadiahkan kepada khalifah junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang senantiasa berselawat akan mendapatkan syafaat yang bermanfaat. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal. Pak. Oh Pak. Pak. Gak ada yang menjawab Ustaz. Sedih aja orang yang sekali lah yang datang. Mudah-mudahan yang datangnya adalah orang-orang yang dikuatkan berimannya sama Allah. Amin. Baik Bapak Ibu jemaah dalam hati Allah Subhanahu wa taala, enggak panjang-panjang, 10 menit aja saya nyampaikan tausiah ini. Apa yang mau saya sampaikan hari ini sebenarnya sudah sangat sering disampaikan oleh ustaz kita. Apalagi dalam suasana Ramadan ini menjadi semangat juga untuk kita bahwa ternyata orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu
adalah salah satu orang yang dirindukan di dalam surga. Apa hadisnya? Rasulullah SAW bersabda, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Ada 4 golongan orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa aja Ustaz? Yang pertama adalah talil Quran. Orang yang gemar dan membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Khairukum, sebaik-baik kamu adalah kamu yang cinta, yang membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi sebaik-baik seorang hamba adalah orang yang senantiasa mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran. Itu salah satu dari satu golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini momentum Ramadan. Membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran bagian dari yang sesuatu amal yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan ini. Karena apa? Karena keberkahan Al-Quran ini luar biasa. Kenapa Ramadan juga dikatakan sebagai syahrul Quran? Karena Ramadan adalah tempat turunnya Al-Quran. Bulan di mana turun kami Al-Quran. Maka kalau kita seandainya memperbaiki bacaan kita, menambah bacaan kita, mempelajari Al-Quran sepenuhnya, maka insya Allah Allah tambahkan keberkahan itu di Ramadan ini. Apalagi orang-orang yang membaca Al-Quran ini adalah salah satu orang-orang yang sangat dirindukan oleh surganya Allah. Kalau kita bicara tentang Quran, pasti kita bicara tentang orang-orang yang menghafal Al-Quran. Jadikan anak-anak kita ini sebagai penghafal Quran, Pak, Bu. Kenapa? Karena seandainya ada satu dari keluarga kita yang menghafal Al-Quran sebanyak 30 juz, maka Allah akan berikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Inilah keberkahan orang yang menghafal Quran. Berapa orang yang dikasih? Orang yang menghafal Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada 10 keluarganya untuk bisa diboyong masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa orang yang senantiasa cinta dan gemar membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengajarkan Al-Quran adalah salah satu orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa lagi? Yang kedua adalah wahafizul lisan, orang-orang yang menjaga lisannya. Lisan, mulutmu adalah harimau. Kalau orang jatuh, terluka, sakit, masih bisa langsung diobati. Tapi kalau katanya mulut yang melukai hati, sampai 10 tahun, 15 tahun pun masih terasa itu namanya sakit. Inilah hebatnya mulut. Padahal gak tertusuk dan gak berdarah, tapi mulut ini bisa membuat seseorang sakit hatinya dan susah untuk mengobatinya. Maka jaga lisanmu. Kalau kamu gak bisa berkata-kata yang baik, maka lebih bagus diam. Auliyasmut. Dan ini salah satu ciri-ciri orang yang beriman juga. Kalau kita tidak bisa berkata-kata yang baik, maka lebih bagus diam. Wahafizul lisan, menjaga lisan kita. Apalagi di bulan Ramadan, membicarakan aib orang, berdusta, mencaci maki, itu bagian dari yang membatalkan daripada pahala puasa kita. Pahala puasa, bukan puasanya yang batal. Kalau puasanya tetap lanjut, karena menahan lapar dan dahaga itu namanya puasa. Tapi puasa itu tidak hanya seperti itu saja. Maka kita isi Ramadan ini dengan hal-hal yang baik. Perbanyak zikir kepada Allah, berbanyak membaca Al-Quran. Maka dengan lisan yang Allah berikan kepada kita manfaatkan nikmat lisan kita ini untuk kepada hal-hal yang baik-baik. Dan insya Allah orang yang bisa menjaga lisannya
tidak menyakiti orang lain dengan lisannya akan termasuk menjadi golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Siapa lagi orang yang dirindukan oleh surga? Wa mut'imin ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar. Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu, kalau seandainya kalian memasak di rumah, maka perbanyaklah kuahnya. Kenapa dianjurkan untuk memperbanyak kuah? Supaya ketika kita masak, kita bisa memberikan sebahagian daripada sayur yang kita punya itu kepada tetangga kita, kepada saudara-saudara kita yang mungkin membutuhkan, yang kelaparan. Maka Rasul itu memberikan sunnah kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita supaya kita itu bisa mengikutinya. Seperti yang dikatakan hadis ini, memberikan orang yang lapar, memberi makan orang yang lapar itu bagian dari orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka harta kita yang kita miliki murni bukan milik kita sepenuhnya, tapi harta yang kita miliki adalah merupakan titipan dari Allah untuk bisa kita berbagi kepada orang-orang yang membutuhkannya. Karena pernah dalam sebuah hadis, ada orang-orang yang ingin dibangkitkan kembali dalam kuburnya. Apakah itu dalam kondisi 1 tahun saja, apakah 1 bulan saja, apakah 1 minggu saja, atau bahkan 1 hari, 1 detik, 1 menit. Bangkitkan saya ya Allah. Untuk apa? Untuk bersedekah. Dia ingin dihidupkan kembali untuk bersedekah. Supaya apa? Supaya harta yang kita miliki itu adalah merupakan harta yang Allah berkahi dan Allah ridhoi. Maka harta yang kita miliki, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita sepenuhnya. Itu ada hak orang lain di dalamnya. Maka kita yang memiliki harta, yang memiliki kelebihan pangan, marilah kita sedekahkan sedikit daripada pangan kita, harta kita untuk orang-orang yang memang membutuhkan, apalagi orang-orang yang sangat dalam kondisi kelaparan. Itu yang ketiga, wa mut'imin ji'an. Yang terakhir, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, enggak panjang-panjang waktunya, 10 menit aja. Siapa itu yang dirindukan oleh surganya Allah? Wasa'imin fi syahri Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kita nih, Pak, termasuk orang-orang yang dirindukan surga. Tapi yang jelas, yang memang berpuasanya sungguh-sungguh, tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi puasa yang kita lakukan di Ramadan ini untuk meningkatkan level keimanan kita di hadapan Allah. Tapi kalau puasanya sekedar hanya menahan lapar dan dahaga, ya cukup itu saja yang dirasakan. Maka wasa'in fi syahr Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini enggak hanya cukup berpuasa saja, tapi meningkatkan amal ibadah kita, terkhusus sholatnya. Jangan kita puasa tapi sholatnya kita tinggal. Ini kebalik. Harusnya sholatnya dulu kita tegakkan, baru puasanya diikuti betul-betul. Maka wajar Allah mengundang kepada kita untuk melaksanakan puasa dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Maka Allah persiapkan bulan Rajab, Allah persiapkan bulan Sya'ban supaya apa? Masuk ke dalam Ramadan kita dalam kondisi iman yang baik. Maka ketika Ramadan imannya akan mulai dibersihkan, keluar dari Ramadan bersih jiwa kita. Maka ada namanya Idul Fitri. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Yang kedua wahafizil lisan, orang yang mampu menjaga lisannya untuk berkata-kata yang baik dan mengajak orang untuk berbuat baik. Yang ketiga
wa mut'imin ji'an, orang-orang yang menggunakan hartanya untuk memberikan makan orang-orang yang lapar. Dan yang keempat adalah orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Inilah 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk dalam kondisi golongan-golongan ini, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba yang insya Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.